Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update informasi mengenai berita sepak bola. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Well, Sportmania, di berita pertama kita akan membahas tentang Kylian Mbappe yang sudah mengajukan 3 syarat nih untuk tetap bertahan di Paris Saint-Germain. Dan dalam salah satu syaratnya ada tercantum nama Neymar. Masa depan dari Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain atau PSG memang terus menjadi perbincangan hangat. Dan baru-baru ini, peraih gelar top skor Piala Dunia 2022 itu juga mengancam akan meninggalkan klub pada akhir musim 2022-2023. Isu transfer dari Mbappe memang cukup ramai diperbincangkan dalam beberapa jendela transfer ke belakang. Pada awal musim ini, penyerang berusia 24 tahun tersebut dikaitkan dengan kepindahannya ke Real Madrid yang siap menggelontorkan dana 180 juta euro. Namun sayang, pada akhirnya rumor transfer tersebut batal terrealisasikan. Mbappe pada faktanya menyetujui perpanjangan kontrak PSG yang mengikatnya dengan kontrak baru hingga akhir musim 2024-2025. Namun, beberapa hari terakhir isu masa depan Mbappe kembali ramai diperbincangkan oleh media. Mbappe diisukan tidak senang dengan situasinya di Parc des Princes. Ia juga merasa dikhianati oleh raksasa Lichuan setelah mereka diduga gagal memenuhi janji yang mereka buat saat perpanjangan kontraknya. Oleh karena itulah dia dikatakan mengancam akan meninggalkan klub pada akhir tahun ini. Meski demikian, Mbappe masih membuka pintu negosiasi dengan PSG dan bersedia bertahan, asalkan 3 tuntutan ataupun syarat yang diajukannya dipenuhi oleh manajemen klub. Lalu apa saja tuntutan ataupun syarat dari Mbappe? Yang pertama adalah PSG harus mendepak Neymar. Menurut laporan yang berkembang, syarat pertama yang diminta Mbappe adalah agar PSG mendepak Neymar Jr. dari Parc des Princes. Seperti diketahui, hubungan antara kedua pemain ini dilaporkan mulai merenggang, terutama sejak kedatangan dari Lionel Messi di Paris. Keretakan hubungan antara keduanya juga sudah mulai terlihat jelas. Salah satunya adalah ketika Neymar dan Mbappe terlihat berselisih saat mengambil tendangan penalti ketika Paris Saint-Germain menang 5-2 melawan Montpellier pada Agustus bulan lalu. Yang kedua, menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih Paris Saint-Germain. Selain tidak cocok dengan Neymar, Mbappe juga disebut-sebut tidak cocok dengan gaya kepelatihan pelatih PSG saat ini, yakni Christophe Galtier. Tidak dijelaskan secara spesifik apa alasan ketidakcocokan Mbappe dengan Galtier yang sejauh ini terbukti sukses mengantarkan Paris Saint-Germain memimpin klasemen Lichuan dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Namun, menurut Sportskida, Mbappe tidak ingin Galtier terus menahkodai PSG dan meminta manajemen klub untuk merekrut legenda hidup sepak bola Prancis, yakni Zinedine Zidane, yang saat ini sedang tidak melatih klub manapun. Sebenarnya, isu ketertarikan PSG kepada Zidane sudah beredar sejak akhir musim lalu. Tepatnya adalah ketika klub mendepak Mauricio Pochettino. Namun sayang nih, penawaran yang diajukan kubu PSG tidak mendapatkan sambutan hangat dari Zidane. Yang ketiga adalah merekrut Harry Kane. Untuk menggantikan posisi Neymar, Mbappe kabarnya mensyaratkan kepada PSG untuk merekrut striker timnas Inggris dan juga Tottenham Hotspur, yakni Harry Kane. Mbappe juga tampaknya ingin berduet dengan Kane di lini depan Paris Saint-Germain. Kane di usianya yang cukup matang, yakni 29 tahun, merupakan salah satu striker terbaik dunia saat ini. Di pentas Liga Premier Inggris musim ini misalnya, Kapten timnas Inggris tersebut telah mengkoleksi 13 gol dan menempati posisi kedua daftar top skor Liga Premier Inggris di bawahnya Erling Haaland, yang mana untuk Erling Haaland itu telah mengkoleksi 18 gol. Kendati mengancam akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada akhir musim apabila tuntutannya tidak terpenuhi, Mbappe menegaskan bahwa ia masih akan memegang komitmen penuh terhadap Paris Saint-Germain di musim ini. Adapun untuk sejauh ini, Mbappe telah mencetak 19 gol dan memberikan 5 assist dalam 20 pertandingan di semua kompetisi untuk raksasa Prancis tersebut. Ia juga rela mempersingkat waktu liburnya usai Piala Dunia 2022 untuk bergabung dalam pelatihan Paris Saint-Germain jelang berlanjutnya kompetisi domestik. Dan masih berbicara tentang Paris Saint-Germain, baru-baru ini sang pelatih yakni Christophe Galtier itu berusaha meredam hawa panas final Piala Dunia 2022 yang terjadi antara Prancis dan juga Argentina yang hingga sekarang masih terasa panas. Hal itu juga tak terlepas dari ulah penjaga gawang Argentina yakni Emiliano Martinez yang terlalu berlebihan dalam melakukan selebrasi, sehingga mengundang kecaman dari berbagai kalangan. Martinez juga terlihat meledek Kylian Mbappe dengan mengheningkan cipta untuk mega bintang Prancis tersebut di tengah-tengah selebrasi Lionel Messi dan kawan-kawan.
Selain itu, pada pawai perayaan di Buenos Aires, Martinez menggendong boneka bayi yang mana di boneka tersebut ditempeli wajahnya Mbappe. Keberadaan Mbappe di Prancis dan Lionel Messi di Argentina sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap Paris Saint-Germain, karena kedua pemain tersebut merupakan bagian dari klub. Galtier pun berusaha meredam situasi menjelang bergabungnya Messi dengan tim pada awal tahun depan. Menurut Galtier, Mbappe dan Messi saling memberikan apresiasi laga selepas final Piala Dunia. Adapun untuk Galtier dikutip dari laman Foot Mercato menegaskan, "Saya tidak akan mengomentari cara kami merayakannya, itu milik Argentina. Yang paling penting adalah apa yang saya lihat di final. Saya melihat Kylian dan Leo berbicara satu sama lain dan juga berpegangan tangan." Kylian Mbappe memiliki perilaku yang patut dicontoh. Dia mengucapkan selamat kepada Argentina. Lionel Messi, dia tidak ikut dalam provokasi. Tidak ada alasan untuk menyamakan dia dengan perilaku penjaga gawang dari Argentina. Dan di saat tim masih menunggu kehadiran dari Lionel Messi, Mbappe sudah menjalani latihan bersama dengan tim. Bukan hanya Mbappe saja, tetapi juga bintang Brasil yakni Neymar. Galtier juga sudah memberikan bagaimana kabar terakhir mengenai kondisinya Neymar. Neymar sendiri itu sempat mendapatkan cedera sebelum akhirnya tampil di perempat final melawan Kroasia. Namun, Brazil tersingkir setelah dikalahkan melalui adu penalti. Nah, untuk Galtier menyatakan kondisi Neymar, baik fisik maupun mental dalam keadaan yang bagus. Selain itu, PSG juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Presnel Kimpembe akan melanjutkan pemulihan dari masalah tendon Achilles selama 4 pekan. Sementara untuk Nuno Mendes dapat melanjutkan pelatihan dalam 2 pekan setelah mengalami cedera hamstring selama Piala Dunia 2022. Adapun untuk saat ini, PSG berada di puncak klasemen sementara nih dengan 41 poin setelah 15 pertandingan. 5 poin di atas Lens yang berada di posisi kedua. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang staf pelatih Liverpool yang sudah mengkonfirmasi kesepakatan transfer dari Cody Gakpo. Pelatih kiper Liverpool yakni John Achterberg itu sudah menyambut Cody Gakpo setelah klubnya menyetujui kesepakatan dengan PSV Eindhoven untuk transfer dari Cody Gakpo. The Reds sendiri memang bergerak cepat untuk mendapatkan kesepakatan bersama dengan Gakpo setelah ada ketertarikan dari Manchester United selama beberapa bulan terakhir. Menurut laporan dari Talksport pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022, pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag adalah pengagum berat pemain tersebut, tetapi tidak pernah pergi untuk membuat tawaran terakhir. Nah, hal inilah yang memungkinkan Liverpool untuk mengalahkan Manchester United untuk penandatanganan kontrak. VSB pun mengkonfirmasi kesepakatan itu telah dicapai untuk transfer. Liverpool sendiri belum mengomentari kesepakatan itu di situs web ataupun media sosial resmi mereka. Namun, sang pelatih kiper secara tersirat mengkonfirmasi kesepakatan telah dicapai antara kedua klub. Gakpo juga sudah memposting gambar Natal di akun Instagramnya dan komentar dari Achterberg mengindikasikan kesepakatan itu telah selesai dan Gakpo nanti akan pindah ke Anfield. Adapun untuk Gakpo memang menarik minat dari berbagai klub di seluruh Eropa. Minat terhadapnya kian meningkat setelah Piala Dunia 2022 Qatar saat ia mencetak 3 gol untuk timnas Belanda di turnamen tersebut. Manchester United juga menjadi salah satu tim yang selalu dikaitkan. Dan selalu ada keyakinan bahwa Gakpo akan pindah ke Old Trafford dengan beberapa klaim bahwa dia akan menggantikan Cristiano Ronaldo. Namun, Liverpool berhati-hati dalam proses dan negosiasi serta menyelesaikan kesepakatan sebelum Manchester United. Back Liverpool asal Belanda yakni Virgil van Dijk juga dilaporkan sebagai kunci transfer dengan melakukan panggilan telepon yang meyakinkan kepada Gakpo untuk pindah ke Anfield. Well, sebabnya topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi dari berita sepak bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa. Salam olahraga.